Hai, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat walafiat dan masih stay at home eh, demi tidak terjadinya penyebaran yang lebih luas corona. Gue juga ngelakuin itu. Gue udah 17 hari. eh, Terus sekarang gue ngelanjutin setelah gue memastikan diri gue baik-baik aja. Insya Allah baik-baik aja. Dan keluarga gue baik-baik aja. Akhirnya gue sekarang memutuskan untuk uh, stay at home di rumah keluarga gue. Jadi gue melanjutkan 17 hari itu. Jadi gue nggak tahu sekarang berarti udah total mungkin 19 hari atau 20 hari, gue nggak tahu. Terus kalian gimana kabarnya di sana? Yang pasti banyak kehilangan kerjaan, job, apalagi anak-anak event. Jadi semoga keadaannya lebih baik. Makanya kalian stay at home aja, hindarin kerumunan supaya ini segera berakhir dan orang-orang seperti kita bisa lanjut bekerja, bisa lanjut mencari nafkah dan bisa menghidupi keluarga kembali. Pasti banyak yang pengaruh. Jangankan gue event cuman satu aja bulan, gue kalau nggak salah bulan Maret tuh sebenarnya ada event apa Februari ya, itu di cancel. Apalagi teman-teman yang eventnya banyak pasti bakal berasa banget. Jangankan event, video loops gue aja udah lumayan berasa drop. Yang dijual di Resolum itu penjualannya ngedrop. Terus clothing line gue Render Warrior ini juga mengalami penurunan. Terus akhirnya gue memutuskan untuk stop dulu order karena gue sekarang karantina di rumah keluarga gue, jadi gue nggak mungkin bawa tuh kaos. Jadi kalau ada yang order gue nggak bisa. Oke, itu cuman sepintas saja kita obrolan. Sekarang gue akan masuk ke topik yang akan gue obrolin. This video powered by ini ruangan bukan ruangan yang biasa kalian lihat, nggak pasti ini di rumah gue. Ya kita lanjut aja. Ini waktu itu ada yang nge-DM gue nanya, namanya Aris Suryo Jatmiko. Oke, ini sengaja gue nggak mau jawab langsung ke dia karena menarik topiknya supaya banyak orang juga tahu. Pertanyaannya ntar gue keluarin kali di sini ya. Nah, kebetulan kita ini mau manggung di salah satu event di Malang. Di panggung disediakan visual di panggungnya. Oke, kita kan belum punya VJ sendiri. Nah, kalau mau memakai jasa VJ yang dari pihak event sendiri, mata gue udah mulai siwar. Apakah kita perlu memberi biaya tambahan, memberi fee untuk VJ yang disediakan dari pihak event tersebut, Bang? Oke. Sebenarnya kalau lu nonton behind the scene di YouTube gua yang kayak di DWP atau di festival lain, mungkin lumayan agak paham. Memang agak kurang penjelasan sih, nggak apa-apa, ini gue jelasin aja. Sekarang gue akan jelasin sebagai VJ official di event itu, entah itu rave, EDM segala macam, atau music festival, band-bandan, dan resident VJ di sebuah klub. Tapi feeling gue ini orangnya kayaknya anak band deh. Berarti di festival ya. Tugas VJ tugas official VJ di event itu adalah tentu saja nge-VJ dan biasanya membantu hal-hal teknis di event tersebut apabila ada VJ tamu datang.
Nah, untuk urusan si VJ-nya sendiri, tugas VJ-nya itu sendiri, biasanya VJ itu udah tahu performernya siapa aja, ada band, ada DJ atau ada apapun, terus ya dia harus tahu jenis bandnya seperti apa. Misalnya di situ let's say ada Kahitna, terus ada misalnya band apa lagi ya, band-band lain yang mungkin genrenya berbeda. Setiap VJ mestinya sudah tahu apa yang harus disiapin, visual-visual yang harus disiapin. Tapi ini visual yang disiapin adalah bersifat, kita nyebutnya generic, visual aman intinya. Jadi misalnya kalau misalnya lagunya slow mungkin bisa pakai bias lighting, gradasi, atau pakai kayak bokeh atau semacam apa sih itu istilahnya, yang sulir gitu, atau yang sekedar partikel segala macam, itu udah disiapin. Atau misalnya kalau tiba-tiba bandnya rock atau metal sekalipun, mungkin si VJ-nya sudah menyiapkan footage api, atau yang grunge bukan grunge ya, istilahnya itu apa sih, yang rusak kayak kotor, ya gitu deh, yang apa ya, paling gampang kalau kalian ngelihat tekstur karat di besi, nah tuh kayak gitu model setipe itu mungkin, atau kawat atau mungkin jalanan atau entah apapun itu. Mestinya seorang VJ sudah menyiapkan visual generik semacam itu. Nah itu sudah urusannya. Kalau ngomongin fee berarti CEO-nya yang urusan membayarnya. Jadi sudah bukan urusannya si performer itu sendiri mestinya. Jadi tahu beres lah ibaratnya. Tapi maksudnya adalah bukan khusus ya, bukan produksi khusus. Jadi apa yang sudah disiapin sama VJ itu yang akan ditayangin gitu. Mestinya VJ sudah tahu job desk-nya, sudah harus nyiapin apa aja. Karena tugas yang nge-VJ di sebuah event, misalnya let's say music festival, ya cuman nge-VJ, either itu untuk performer atau untuk semacam kepentingan event itu tersendiri. Misalnya ngeplay bumper, ngeplay informasi segala macam, sponsor dan lain-lain gitu. Tapi kita tidak memproduksi, walaupun ada beberapa VJ yang di official event gitu memang sekalian ngeproduksi, tapi ngeproduksi urusan eventnya, bukan untuk performer gitu. Jadi kalau misalnya kalian, si Mas Aris ini punya apa ya, punya request gitu, saya mau ada gambar ini, gambar itu, stylenya ini itu, lebih baik kalian yang menyediakan sendiri materinya. Terus kalian kasih jauh-jauh hari kepada si IO-nya untuk dikasih ke VJ-nya. Lebih baik lagi kalau kalian sudah punya kontak VJ-nya, kalian bisa kasih filenya, terus kasih detailnya. Gue pernah ngeliat ada, gue lupa band apa, band Indonesia, mereka ngasih footage, terus ada lembaran kertas, terus dia ngasih tahu list lagu pertama, kedua, tiga, dan seterusnya, terus footage yang dipakai apa aja gitu. Itu pun tidak ribet, jadi footage-nya kayak cuman 1 atau 2, mentok-mentok 3, dan itu sudah sudah dipercayakan kepada VJ-nya gimana cara maininnya. Jadi mereka ngasih footage, terus ngasih list, ya udah terserah si VJ-nya maininnya caranya gimana. Kadang-kadang kan, nah jeleknya adalah
kalau VJ-nya nggak tahu lagunya, berdasarkan feel doang. Ya kalian nggak bisa memaksakan sebagai performer, sebagai band, sebagai DJ, memaksakan dengan materi yang kalian punya dikasih ke VJ terus sesuai apa yang kalian mau gitu. Kalau ini pertanyaannya apakah harus, ya mungkin kalau mau niat banget kalian tahu VJ-nya, misalnya VJ A gitu, siapa gitu di event itu, kalian hubungin terus ajak latihan bareng. Nah itu urusannya beda lagi. Setidaknya kalian harus ngasih fee khusus mestinya, karena effort ya. Jadi latihan terus kalian mau bagus sesuai apa yang kalian pengen, bukan yang berdasarkan si VJ-nya sudah siapin dan atau kalau misalnya materi dari kalian, VJ-nya jadi feel-nya sendiri gitu, bukan yang sesuai yang kalian mau banget gitu kan. Misalnya kan ada detail-detail, apalagi kalau misalnya ngasih lirik, itu PR banget pasti. Jadi pilihannya adalah kalian membebas sebagai performer, sebagai band, sebagai DJ, membebaskan si VJ itu dengan footage yang VJ punya sendiri, atau kalian ngasih data kepada VJ itu dengan notes tapi tidak ribet, detailnya simple gitu. Terus atau pilihan satu lagi adalah kalian ngajak kolaborasi sekalian. Kalaupun kalian ngajak kolaborasi dan kalian pengennya ina inu, apalagi sampai produksi, ya kalian mestinya wajib sih ngasih fee ke mereka. Soal fee ya ngobrolin sama si VJ-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya let's say kalian cuman punya logo, entah itu cuman PNG atau sudah dianimasiin, kasih ke VJ-nya, itu kalian udah, emang itu tugasnya VJ untuk ngeplay footage yang kalian kasih gitu. Terus ada pertanyaan, biasanya materi apa saja yang perlu dikirimkan ke VJ yang disediain di pihak event, Bang? Ya itu tadi sebenarnya udah dibahas sedikit ya. Tapi maksudnya balik lagi ke kalian sebagai band, sebagai DJ, sebagai performer, entah itu siapa tahu kalian penari gitu ya. Materi apa aja ya yang tahu konsepnya kan kalian. Misalnya sebagai band kalian yang tahu kalian sendiri mau di belakangnya visualnya apaan gitu. Kayak misalnya waktu itu gue pernah lihat Pamungkas ya, yang itu kan cuma tulisan Pamungkas doang. Terus ada band apa lagi ya, itu Hindia apa Fish ya, yang visualnya tidak lolos sensor apa gitu. Berarti kan itu mereka yang mikirin sendiri, si bandnya itu sendiri. Jadi kalau lo nanya ke gue agak salah, karena yang punya, yang performernya kan kalian. Gue nggak tahu lu apa band atau DJ atau apa. Jadi yang ada di pikiran kalian aja, kalian mau ngonsepin performnya kalian tuh kayak apaan, atau entah cuman mau logo doang, atau tiap lagu ada visualnya. Yang cuma satu lagu misalnya kalian cuma mau ngasih ambience looping, setiap lagunya ya beda-beda, macam-macam. Yang konsepin kalian sendiri gitu. Ini terjawab ya, semoga terjawab. Kalau ada yang mau nambahin, mungkin ada VJ juga yang nonton ini, kalau mau nambahin silahkan aja komen di bawah. Terus ya ini konten pertama setelah gue mungkin sebulan lebih ya gue nggak upload konten di YouTube, karena sejak hebohnya virus corona ini malah gue malas ngapa-ngapain, bahkan gue nggak bikin apa-apa, nggak berkarya, nggak iseng, nggak eksperimen. Gue kayak merasa stuck aja, lagi stuck.
Semoga kalian tidak mengalami kestakan ini. Ini jendela gue kebuka. Semoga kalian tetap stay at home. Semoga ini akan jadi lebih baik situasinya dengan cepat. Karena kalau baca-baca berita bisa jadi baru bulan Mei agak menurun grafiknya. Kita nggak pernah tahu. Ya, dah itu aja dulu. Gue nggak tahu mau bakal bikin konten apa lagi. Doain aja gue semangat bikin konten lagi buat nemenin kalian di rumah, bikin tutorial atau apa, nggak tahu deh. Oke, thank you. Have a good power nap. Sekarang jadi nap mulu ya, jadi tidur terus sekarang. Bye.